warahmatullahi wabarakatuh. Sisma Fams, welcome back to Sisma TV, your special YouTube channel with me, Iva Yuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini Sisma TV akan menyajikan berita fresh dari Sekolah Sabilillah. Kalau biasanya para Sisma Fams akan menerima berita-berita dari para siswa-siswi Sekolah Sabilillah, kini kita akan menyajikan berita program dari Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia dalam kegiatan Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional Sekolah Cloning Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang tahun 2025. Dilaksanakan selama 2 hari di Grand Cakra Hotel Araya Kota Malang. Di sini sekolah cloning dari berbagai kota dan wilayah akan bersama-sama mendapatkan hasil rapot dari program-program yang telah mereka jalankan selama 1 tahun. Untuk itu langsung saja kita lihat liputan selengkapnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Profesor Dr. Haji Ibrahim Bapadal Magister Pendidikan, kepada Ketua Bagian, Ketua Pusat, Bapak Kasih, Bapak Ibu Kasih, tim manajemen, Ibu Kepala, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga seluruh peserta Rakornas Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang tahun 2025. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam agenda besar hari ini dalam kesehatan dan juga dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Salawat and salam may always be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the best figures in this universe. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah kita dan dapat memberikan keselamatan dalam segala aktivitas kita hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan kembali selamat datang di Rapat Koordinasi Nasional Sekolah Cloning Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang tahun 2025. Sebuah momentum yang sangat kita tunggu, dan disinilah arah langkah pendidikan masa depan akan kita rumuskan bersama. Bapak Ibu, saya sempat mendengar sebuah pepatah, great leaders don't set the goals, but they shape legacies. Translate-nya boleh diikuti ya Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu, para pemegang peta, para pembentuk jenjang pendidikan, kita akan bersama-sama mengikuti stadium juara yang akan membukakan pintu jendela wawasan mengenai transformasi menuju sekolah unggul dan rujukan melalui program sekolah cloning bersama guru kita, pembina kita, Abi Prof. Ibrahim Bapadal. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin untuk acara pembukaan pada hari ini dengan doa dan Rabbil Fatihah. Semoga apa yang kita koordinasikan hari ini, termasuk juga apa yang akan kita laksanakan dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam di tempat masing-masing, menjadi jariah untuk kita semuanya. Al-Hadi yang kulliyatul sholihah wa al-hadiyatul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur la ilaha illallah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا عاملا حمدا شاكرا حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقبل بها من جميع الأحوال وتطهر بها من جميع السيئات
وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Itu bisa hormati ada dua hal yang akan saya sampaikan dalam sambutan pengarahan ini. Yang pertama, kemarin kami melakukan menyelenggarakan pelantikan di sekolah Sabilillah, ya, dan beberapa pimpinan di sekolah Sabilillah. Mengapa? Karena ada perubahan struktur. Jadi sekarang ini kami ada perubahan struktur organisasi, ya, yang lebih ingin menekankan kepada standar mutu yang dikawal betul, diukur dengan baik hasilnya, dan juga dilakukan program-program pengembangan. Dan kemudian juga kami menekankan kepada manajemen berbasis sekolah, memperkuat sekolah, ya, memperkuat sekolah. Sekolah kita kuatkan, bukan hanya di level LPI Sabilillah, tapi di level pasekolah. Kalau dalam konteks Bapak Ibu, tidak hanya diperkuat di level yayasan, tapi juga diperkuat juga di level masing-masing sekolah. Sehingga makanya sekarang ini di sekolah-sekolah Sabilillah ada jabatan baru, supervisor. Supervisornya menempel di setiap sekolah, sehingga kepala sekolah itu berorkestraria dengan supervisornya untuk meningkatkan kualitas sekolah. Ya, jadi ada kepala sekolah, ada supervisor, ada waka-waka. Ya, nah itu yang satu juga penekanan. Yang kedua adalah kita perlu memperkuat strukturisasi agenda kita, tahunan kita, supaya lebih terarah, lebih terfokus, tidak saat ketemunya waktu gitu ya. Ya, kita harus buat program yang sangat terstruktur dan disepakati bersama-sama. Misalnya begini, kita sepakati setiap satu semester ketemu secara daring, secara luring per satu semester, dan ini menjadi reputasi Bapak Ibu di mata kami, tapi diganti oleh komitmen, komitmen untuk hadir, ya, satu kali salam satu semester dalam bentuk rakornas. Ini rakornas semester pertama misalnya tahun 2025-2026 menyongsong. Nanti begitu Desember adakan lagi rakornas, rapat koordinasi nasional, dan wajib luring, ya, ketemu di sini diskusi kelompok, ya, FGD dan sebagainya, seperti itu. Nanti Desember boleh di Malang, boleh di tempat-tempat lain. Kalau ingin mampir ke Singapura, ya di Batam tempatnya. Kan begitu nih, ya. Dan ini harus komitmen. Begitu tidak hadir, ya sudah, selesailah riwayatnya. Ya, karena kami kan sudah tidak minta apa-apa dari sekolah cloning. Cuma mintanya adalah komitmen bersama-sama untuk memajukan sekolah Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau Bapak Ibu sekolahnya tidak maju-maju, kami juga kena menjadi nila setitik merusak susu sebelahnya. Ya, misalnya, mohon maaf, ini bagus, ada satu sekolah yang anggota cloning jelek, wah, itu akan membawa jeleknya marwah semua sekolah-sekolah cloning, dan termasuk yang memberikan cloning, sekolah Sabilillah, kan ya. Makanya ini komitmen penting, kita tokoh, ya. Boleh nanti tahun Desember kita ke Jombang, boleh. Nah, boleh ke Surabaya, boleh ke Tuban, boleh ke Tabanan Bali, boleh ke Banjarbaru, seperti itu, ya. Tidak apa-apa begitu. Oh, bayar dulu. Ya, bayar. Paling agak sibuk membentuk panitia lah, ya. Bentuk panitia, menjemput di mana? Di bandara, itu saja toh. Tapi itu kan menghormati tamu. Wah, itu termasuk umat Islam yang sangat baik di mata Rasulullah. Ya. Karena apa? Ya, memuliakan
tamunya, kan seperti itu. Nah, itu 2 kali yang bentuknya luring tatap muka, namanya Rakornas 1, Rakornas 2. Tapi juga gak cukup kalau cuma koordinasinya hanya per semester, tapi ada juga rapat koordinasi nasional ya setiap bulan, tapi menggunakan daring, dan saya sudah menerapkan itu karena saya menjadi sejak 2022 menjadi ketua umum pengurus pusat Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia ISMAPI. Ya, saya adakan daring berkali-kali. Ya, bahkan mohon maaf, berkali-kali melantik orang daerah, saya menggunakan daring. Kita tahu nanti apa yang akan didaringkan supaya saling mengingatkan, saling memberikan pengalaman baik seperti itu. Ya Pak Andi ya. Nah, kemudian tentu nanti Bapak Ibu Sabilillah akan datang untuk melakukan supervisi. Nah, itu coba kita strukturkan programnya supaya ada dampak, ada kualitas, ada impact lah ya, full impact. Dan Bapak Ibu makin lama makin tumbuh sekolahnya gitu. Itu saya kira Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini rapat koordinasi nasional atau Rakornas Sekolah Cloning LPI Sabilillah Malang tahun pelajaran 2024-2025 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sebelum nanti kita nanti ada pemaparan secara umum hasil evaluasi diri dan hasil penilaian dari tim SMI yang sudah kami lakukan. Ada beberapa yang jauh kita datang juga, ada yang daring, banyak yang luring. Nanti akan dipaparkan secara umum dulu oleh Kasih Cloning Ibu Imratul Mufidah, bagaimana kondisi secara umum capaian dari dimensi-dimensi yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah cloning secara umum. Nanti secara khusus per sekolah nanti dibahas di grup ya. Nanti ada pendampingan dari tim expert dari LPI dan tim SMI mendampingi jenengan semuanya. Bagaimana analisis ketercapaian program yang sudah dikembangkan di sekolah masing-masing. Ini penting kita lakukan dalam koordinasi ini untuk muhasabah evaluasi diri, apa penyebabnya, dianalisis. Oh, ini sudah sukses, ditingkatkan berikutnya. Oh, ini ada yang belum sukses, dicari jalan keluarnya. Kalau di sini jalan keluar kan jelasnya pintu, bukan itu maksudnya. Itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya solusi yang berupa program-program. Nah, besok dilanjutkan ada tanda tangan komitmen. Nah, untuk besok ini Pak Andi sudah mulai dengan Pak Andi, nanti besok dengan Pak Andi merancang programnya nanti, kemudian besok disepakati ada program-program umum yang akan dilakukan secara bersama-sama. Tadi ada masukan dari Prof, bagaimana kalau nanti ada lomba-lomba sekolah cloning. Ini sebenarnya sudah kami lakukan di sekolah angkasa tiap tahun. Untuk gurunya ada juga lombanya, untuk siswanya juga ada. Namanya kalau di angkasa AMSU ya Pak Andi ya. Nanti di situ yang buat soal-soal itu dari tim LPI. Yang dilombakan adalah mata pelajaran yang ada di Olimpiade Nasional, mulai SD, SMP, SMA. Dan ini
dilakukan secara daring. Baru ketika finalnya itu datang. Perangkat-perangkat ini di LGI Sabila, di SNI ini sudah ada. Nanti tinggal disepakati bersama waktunya, teknisnya nanti disepakati sehingga besok sebagai hasil dari Rakornas ini ada beberapa komitmen yang harus ditandatangani dan dilaksanakan. Dan kata Prof, dikawal terus oleh SNI, baik secara berkala tiap bulan maupun nanti setiap akhir semester ini ada Rakornas, berarti bukan setahun sekali lagi ke Rakornasnya ini, tapi setiap akhir semester. Karena harapan besarnya setelah 3 atau 4 tahun, setelah 3 tahun itu semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nanti 4 tahun terakhir nanti di menjelang akhir MOU, harapannya sekolah-sekolah cloning yang lainnya bisa bersama-sama menjadi sekolah yang unggul dan rujukan. Itu harapan besar kami. Dan di kami itu bukan sekedar program, tapi harus dikawal keterlaksanaannya. Saya akan menyampaikan atau memaparkan ini adalah hasil evaluasi diri. Jadi kemarin 3 hari atau 4 hari yang lalu, Bapak Ibu kami berikan draft evaluasi diri itu terkait implementasi 6 dimensi atau program 6 dimensi. Bu Vida, bagaimana kalau sekolah kami itu belum mengimplementasikan SKL yang sudah dibuat, SOP yang sudah dibuat seperti apa? Tidak apa-apa Bapak Ibu, jadi yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah masing-masing. Nah, ini kami ingin mengetahui sejauh mana evaluasi diri implementasi program 6 dimensi. Kemarin ada 2 capaian. Sepertinya ada yang tidak menyekrol ke bawah, sehingga yang di bagian hasil itu tidak terisi. Jadi yang terisi hanya di bagian prosesnya saja. Jadi saya pilih 2 Bapak Ibu, ada proses, ada hasil, dan juga ada beberapa sekolah yang belum mengisi sehingga terpaksa kosong. Kalau tidak mengisi, kami tidak bisa mengevaluasi atau menganalisis. Cuma nanti tidak apa-apa, langsung Bapak Ibu setelah ini secara umum saja. Setelah ini panjenengan semuanya akan berkumpul untuk ada 3 sesi. Sesi yang pertama ada collaborative reflection, jadi refleksi bersama. Nanti akan satu kelompok nanti akan didampingi oleh 1 kabak atau 1 kampus dan 1 kepala sekolah, dan juga ada 1 tim SNI. Karena timnya terbatas sehingga nanti ada yang berdua saja. Jadi begini, nanti yang TK akan kami bagi dengan kelompok TK, yang SD akan kami bagi dengan kelompok SD, yang SMP dan SMA sendiri begitu. Jadi ada 6 kelompok.
sebagai family di sekolah kami ya, kita kan keluarga. Jadi kami ingin sekali following up kabar Bapak Ibu bagaimana selama setahun ini di sekolah masing-masing. Bagaimana program-program cloning bersama dengan sekolah Sabrilah berjalan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti saya akan bertanya setiap meja untuk bisa memberikan refleksi masing-masing dari sekolah. Baik, bisa ya Bapak Ibu ya? Baik, sambil menikmati minuman yang ada di meja masing-masing, kita mulai dari ini, tetangga saya dari Tanjung Kusumo. Assalamualaikum Bapak Imam. Baik Bapak Imam, bagaimana nih pembelajaran dimensi-dimensi yang sudah diterapkan di Tanjung Kusumo? Alhamdulillah di MI saya untuk 6 dimensi itu coba kita lakukan, tapi belum maksimal semuanya karena kalau kita mengacu pada SKL-nya distandarkan dengan Sabilillah itu memang bagi kami lumayan sangat berat. Jadi kami melakukan sebisa mungkin seadanya dan semampunya. Baik, Bapak, kalau kami boleh tahu mungkin Bapak Ibu semuanya akan menjadi inspirasi. Best program yang ada di Mata Umbul Tanjung Kusumo apa Bapak? Yang sudah berjalan dan hasilnya sudah sangat terlihat. Sementara ini yang menjadi program unggulan kita itu di tahfidnya. Program tahfidz. Iya, program tahfidnya itu yang alhamdulillah sudah berjalan meskipun masih banyak kendala juga yang kita hadapi. Harapannya dengan pertemuan hari ini kita ada banyak perbaikan nanti untuk program unggulan kita yang di tahfidz. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Mata Umbul Tanjung Kusumo. Terima kasih Bapak Imam. Oke, Assalamualaikum. Bagaimana Ibu? Dari baik Ibu, apa nih program yang sudah berhasil dijalankan yang menjadi program unggulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, desa Islam Tabanan Bali sudah ada 4 dimensi yang agamis. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah menghasilkan tidak banyak ya, intinya sudah adalah siswa kami yang menghafal Asmaul Husna, kemudian tafiznya juga, dan praktek-praktek sholat sunnah dan yang lain-lain. Alhamdulillah sudah berjalan walaupun masih dalam proses. Harapannya nanti siswa-siswa kami dapat menjadi penghafal Al-Quran dengan baik dan bisa memberi manfaat kepada keluarga dan masyarakat bangsa dan negara. Amin amin amin. Coba tepuk tangan untuk Bali. Pare dari Ogar dari Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi dari kami, alhamdulillah ada 2 kata ya dari kami, alhamdulillah dan bismillah. Alhamdulillahnya dengan kita cloning dengan Sabilillah ini banyak sekali ilmu yang kami dapatkan terkait dengan pengisian bulan ini. Meskipun kita dikejar deadline ya, karena kemarin kita untuk guru memang kita sedang ada TOT rapotan ujian, kemudian rapotan, kemudian ada training of trainer kita mengundang dari Mata Hati gitu. Kemudian bismillahnya kita insya Allah tahun depan akan berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang sudah diberi, apa yang sudah didapatkan dari Sabilillah. Insya Allah tahun depan kita berusaha untuk mempraktekkan dengan sebaik mungkin. Itu saja, terima kasih. Baik, ada nggak sih program yang sudah dijalankan Bu? Banyak yang sudah kita jalankan, tapi yang paling agak sulit itu kalau kita praktek itu di monitoring ya, di monitoring yang kita masih banyak tahap yang harus kita kerjakan. Untuk base programnya? Agamis gitu ya. Agamis juga ya, dari 3 sekolah agamis yang menjadi base program. Baik, terima kasih banyak untuk Pare. Satu lagi. Assalamualaikum Ibu, sehat ya? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Remaja Muda memang sangat
Cuman di madrasah kami ada beberapa program-program pula di madrasah Alim Muda. Salah satunya diantaranya yaitu kita punya unggulan PTQ. Di situ ada kelas tampil, kelas sertifikasi, kemudian kelas makin dan kelas reguler. Untuk kelas sertifikasi kita setiap tahun kita kerjasama dengan Umi Foundation dan mencetak pengajar Al-Quran dengan metode Umi. Jadi anak-anak walaupun belum lulus itu sudah bisa mengamalkan ilmunya baik di TPQ sekitar itu. Kemudian untuk program tampil kita juga sudah bertemu bahwa yang mentahsin anak-anak itu juga dari luar, sama seperti Umi Foundation tadi. Kalau yang tampil itu yang mentahsin dari Kemenang Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di sekolah kami atau madrasah kami, walaupun madrasah alia, kita juga mempunyai program pemagangan. Jadi memang kita mengadakan pemetaan anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi dan anak-anak yang maaf karena dalam belakang berbeda. Jadi anak-anak yang di program pemagangan dan sekaligus memang sudah langsung diambil. Kemudian tahun ini alhamdulillah juga anak-anak yang diterima di perguruan tinggi negeri di tahun yang kemarin kita 26%, tahun ini sudah mencapai 40%. Ini masih ada 2 jalur lagi, jalur mandiri, kemudian jalur PPTK-IN itu dari anak muda. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Cloning LPI Sabilillah. Sabilillah. Lila. Sekolah Sabilillah. Sekolah pendidikan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Bapak Dr. Ali Afandi, Magister Pendidikan, Bapak Kepala Pusat Sabilillah Pendidik Indonesia, Bapak Andi Retno, seluruh tim manajemen dan juga seluruh Bapak Ibu peserta Rakornas LPI Sabilillah Malang tahun 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti bersama kegiatan Rakornas hari kedua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benerang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Rakornas hari kedua ini akan dimulai dengan paparan program tindak lanjut sekolah cloning serta penandatanganan komitmen, kemudian penyampaian dan penandatanganan rapot pendidikan tahunan sekolah cloning, dilanjutkan dengan anugerah kinerja unggul atau AKU dan closing speech sekaligus penutupan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita hari ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, supaya tidak tegang, hari ini saya mau ngajak main biologi ya. Bersedia Bapak Ibu? Baik, boleh disiapkan gadgetnya atau boleh menggunakan laptop. Kita akan bermain trivia quiz untuk mengawali pagi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Husnia dari LPS Matlabul Huda Bondowoso Malang. Kami akan memaparkan, sebenarnya tadi saya pikir testimoni, ternyata ada tambahan pemaparan. Jadi pemaparan program dari hasil evaluasi dan capaian program 6 dimensi sekolah cloning. Yang pertama agamis, ini berarti yang kita sampaikan strategi program Ibu. Iya betul. Strategi program yang mana yang maksudnya yang belum kita capai atau kendala yang kita alami, yaitu menambahkan jam tersendiri untuk program penguatan fikih. Yang mana di sekolah kami itu sudah ada program ubudiah atau kegiatan kegiatan pagi yang diisi dengan sholat duha atau sholat duha, wirid, asmaul husna, dan kegiatan ngaji dunia. Itu masih, kenapa kok ada tambahan fikih, penguatan fikih di situ? Karena untuk secara keseluruhan dari guru PAI saja, kalau dari guru PAI saja yang dalam satu minggu itu 2 jam mata pelajaran di dalam satu minggu itu kurang. Dari tim expert kami kemarin menyarankan ada penambahan penguatan fikih, di mana di situ kalau yang pertama secara terstruktur, yang pertama sebelum kita melakukan ibadah, yang pertama adalah wudhu, jadi ada jurnalnya. Kemudian mungkin bisa di hari kedua atau seterusnya setelah wudhu kita lakukan niat sholat dan yang lain sebagainya. Itu ada tambahannya, mungkin bisa juga menjadi inspirasi dari Bapak Ibu. Yang kedua adalah program apa tadi itu? Bawahnya. Oh iya, ini yang masih ada kendala, ini tidak kami sebutkan satu-satu boleh. Pendampingan dari Bapak Ibu guru. Insya Allah mungkin di pelajaran juga terjadi seperti itu. Di kami, walaupun sudah ada himbauan, kalau ada melakukan sholat duha atau sholat duha, Bapak Ibu guru itu masih kurang kompak. Jadi walaupun itu kepala madrasah sudah menyentil, semuanya itu masih pokok ngapunten ya. Karena kalau habis jam pelajaran itu masih istirahat, masih apa, padahal sebenarnya banyak yang harus kita gandari di situ. Mulai anak-anak itu angkat tangan itu bagaimana, standarnya sabilillah itu seperti apa, terus doa-doa yang diucapkan ada yang ngomong, ada yang lamun. Kalau hanya guru piket yang satu di depan, yang satu di belakang, insya Allah kita tidak cukup. Makanya di situ kami mungkin akan menyentil atau penguatan kembali kepada Bapak Ibu guru, tidak hanya yang piket, tapi adalah seluruh stakeholder yang ada di madrasah itu kita gerakkan. Ini tidak sebesar sekolah jenengan, dan mungkin dengan segala keterbatasan kami selalu bersemangat untuk mengikuti setiap kegiatan dari LPI Sabilillah. Karena mungkin kami juga di dalam naungan Kementerian Agama memang juga ada workshop dan yang lain-lain. Saya itu pernah malu itu sama bu guru saya, Bu Mut itu, kita kalau ikut workshop yang di luar, maksudnya di kementerian atau apa, jam 3 itu bingung pulang. Betul? Kadang itu jamnya kan, kadang itu kita menempuh 32 JP itu bumbunya ya, mungkin itu, tapi itu biasanya kita tempuh dalam sehari dan habis makan siang di Soma itu bumbu rasanya. Nah ini dari pagi sampai pukul 21, kayaknya kita belajarnya oke. Bahkan kita ngobrol sama tim kita itu berjam-jam itu nggak terasa. Karena apa? Banyak sekali yang mungkin kita itu tidak didapatkan di luar. Kita bisa curhat dan kita diberikan solusi yang luar biasa. Ya, dan sangat luar biasa, amazing. Dan itu tidak kita dapatkan di tempat lain. Jadi mudah-mudahan kita masih dikasih kekuatan, dan apa yang kita dapatkan hari ini paling tidak
Gak tahu berapa persennya mungkin karena kita menjalankan itu juga perlu dukungan dari seluruh tim yang ada di sekolah kami, dan itu merupakan pekerjaan yang berat buat kami, tapi kami akan berupaya untuk konsisten, untuk konsisten dengan apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih dari tim LPI Sabilillah. Mudah-mudahan kita yang di naungi sekolah cloning ini bisa dikasih semangat, apapun itu kita kerjakan semaksimal mungkin. Kita pun juga begitu, dengan keterbatasan tenaga, pikiran, bahkan tenaga pendidikan kita yang saya ceritakan kepada Bu Rahma kemarin itu yang sangat minim sekali dengan overlapping dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi Bu Mufidah. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak Ibu, kami sudah diskusi dengan Kapus dan Pak Andi. Bagaimana nanti rakornas ini supaya panjenengan tidak bolak-balik. Desember yang Banjarbaru, yang Bali ke Malang, nanti Juni ke Malang lagi, begitu ya. Jadi nanti kita atur supaya nanti tidak bolak-balik, tapi tetap kita melaksanakan rakornas 2 kali. Ada festival dan lomba, Bapak Ibu ini juga kemarin rekomendasinya. Ini sebenarnya sudah ada ide dari awal, cuman belum terlaksana. Festival dan lomba, ajang festival dan lomba untuk seluruh siswa sekolah cloning, dan ada teacher apa Bu Iva itu nggak kelihatan deh, anugerah. Jadi apresiasi guru dan kepala sekolah cloning berprestasi. Ala-ala Kemendikbud, Bapak Ibu, nanti dapat sertifikatnya dari Prof, begitu. Itu nanti kita laksanakan festivalnya, kita gabungkan dengan rakornas supaya jenengan tidak dan pelaksanaannya online, Zoom. Kemudian untuk penganugerahan atau untuk finalnya baru nanti kita laksanakan bersamaan dengan rakornas. Jadi mungkin 2 hari, yang 1 hari rakornas, yang 1 hari ada kegiatan festival. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili suara dari Bapak di Basir. Mungkin sedikit yang saya tanyakan dan saya sampaikan tentang masalah kegiatan di sekolah kami. Kegiatan sekolah kami itu mempunyai keunggulan, terutama pembiasaan pagi itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini mempunyai ekstra unggulan, terutama di dalam bidang perseni, perseni, pekan olahraga dan seni. Terutama di dalam kendala kami itu pasti di dalam publikasi kepada wali murid. Itu kita menganggap bukan kita berarti sudah bangga dengan promosi kita. Kalau kita sudah menganggap itu bagus, pasti kita belum tahu kekurangan kita gitu. Dan kekurangan kita itu terutama Minus Basir setelah masuk sini ternyata banyak kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di dalam promosi kita itu katakanlah juara 1 umum Kabupaten Malang, katakanlah juara umum Kecamatan Pakis Perseni, itu terasa kurang promosi kita gitu. Padahal kita sudah gombor-gombor dalam masalah promosi ke sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah di sekolah kami itu merambut 5 TK, walaupun kita tidak punya TK. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan PPDB itu kita masih punya kendala. Ya, kemarin kita meneruskan sejumlah 80 anak. Terus kemarin yang masuk kelas 1 itu 50 anak. Nah, di dalam PPDB berarti kita punya tandanya. Nah, dari 80 yang keluar kita dapat 50. Di dalam yang saya sampaikan tadi, apakah masih ada kekurangan di dalam promosi PPDB dan sebelum-sebelumnya? Apakah belum cukup masalah promosi kita, itu lomba, lain-lain dan lainnya?
Mungkin itu yang saya sampaikan untuk masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama tadi Bu kita bilang tengah-tengah lagi. Itu memang karena kita baru mulai, memang mikir harus dimulai dari mana dulu. Kayak harus kami ambil duluan itu apa dan lain sebagainya. Sehingga memang apa ya, dengan niatan berusaha semaksimal mungkin, semoga katanya kemarin pada bulan Ramadan itu di awal mungkin bisa berapa persen, kemudian berikutnya harus bisa sampai 100% seperti itu. Kami juga sempat berpikiran ya, karena sekarang kan diberitahukan bahwasanya seperti AI, nah kami juga melihat kondisi kami SDM juga masih belum mumpuni. Mungkin kedepannya dari Sabilillah mungkin bisa membantu, memfasilitasi ketika nanti ada pelatihan atau dalam bentuk hal lain yang mengusung tema tersebut. AI, kemarin kan sempat disinggung juga dari tim ekspor, bahwasanya AI juga bisa digunakan pembelajaran, tergantung prompt-promptnya. Nah kami juga berharap itu juga menjadi perhatian agar kami semuanya yang di sini sebagai sekolah cloning juga bisa mengikuti, termasuk development tadi juga sudah. Salah satunya usulan kami yaitu terkait AI nanti. Mungkin dalam bentuk belajar bisa atau promosi mungkin. Kalau sekarang lihat di media itu banyak seperti berita, itu kami kalau harus belajar sendiri itu juga berat. Kalau belajar bersama-sama yang enak. Terus yang kedua terkait siklon, kami beberapa tahun ini sudah mengikuti siklon juga. Cuma beberapa kali saya melihat dari target capaian berita sempat berubah-ubah. Awalnya kami satuan, kadang dari puluhan, dari ratusan juga. Nah itu nanti bisa difinalkan, karena kami sempat juga di awal mengupload, ternyata di akhir karena ada perubahan capaian harus upload lagi. Terus juga kami melihat di situ itu kan ada berita, target berita, baik itu di media cetak ataupun media elektronik. Cuma yang menjadi perhatian kami di era yang digital ini, memang salah satu kelemahan kami sendiri itu di media sosial. Tapi kenapa tidak ada target di arah sana? Mungkin kalau seperti itu nanti kan dibantu support system juga, seperti TikTok. Teman-teman kami juga ternyata guru-guru kami yang udah itu banyak yang TikTokan. Ternyata tidak hanya untuk yang lihat tapi juga belajar juga ada. Nah, kalau kita sasarannya sekarang Gen Z dan yang lainnya memang sering melihat TikTok, mungkin alangkah baiknya menjadi pertimbangan, misalnya nanti juga mengarah ke sana, sehingga nanti lembaga-lembaga juga biar tidak ketinggalan juga, sebagai bentuk promosi juga bisa, ataupun juga biar kita juga ikut andil dalam media sosial yang menjadi perhatian anak-anak sekarang. Mungkin itu saja. Dan yang akan sedikit saya sampaikan itu sesuatu yang mungkin tidak terlalu menarik atau tidak terlalu populer gitu ya, karena urusan-urusannya kalau bidang saya kan bidang buah, itu urusan dengan masalah uang, masalah pembinaan pegawai, masalah ini, jadi tidak terlalu menarik, tidak terlalu populer gitu ya. Kalau ada hasilnya nggak kelihatan, kalau nggak ada hasilnya ramai. Sekolah itu mungkin yang dibahaskan urusan bagaimana pencapaian ini, pencapaian. Nanti kalau hasil yang juara nasional, lomba ini, olimpiade mana, itu kan
semua banyak yang di depan, yang di akademik atau yang di pembelajarannya. Nah, itu ya memang begitu, itu resikonya yang ada di belakang itu begitu. Ya, resiko yang ada di belakang. Nah ini yang saya bilang tidak populer, makanya saya sudah siap-siap untuk tidak populer itu. Nah, bagian dirasani, bagian ini, nah itu resiko-resiko. Ya. Ini saya ngomong ini karena ngomong kaitannya dengan lebih posisi kalau LPI itu juga pelaksana yayasan tapi juga yayasan. Karena direktur LPI itu bisa sebagai ex officio, bukan direktur LPI itu di Sabilillah ini ex officio ketua yayasan bidang pendidikan. Sehingga perangkat sampai asdir itu bisa orang dianggap pelaksana yayasan juga. Gitu. Nah ini ngomong saya ini bukan semata-mata nanti ngomongnya sekolahan karena beda gitu ya. Tapi biasa, sehingga kalau di yayasan sedikit sekarang kadang-kadang dirasani itu ya begitu. Ya. Padahal kita juga ada berusaha. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau yang saya sedikit akan bicarakan itu hanya yang pojok bawah. Saya tidak membahas itu semuanya karena tadi sudah, tapi hanya untuk mengingatkan bahwa ini ada bagian learning environment itu yang juga krusial, juga sangat ikut menentukan. Lebih-lebih ini harus ada jaringan yang smooth, jaringan yang humble itu antara yayasan dengan sekolah. Ya, dan sekolah. Ini memang kuncinya di sini. Kuncinya seharusnya karena membuat bab itu ya satu-satunya ini harus juga bagus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini di tempat yang insyaallah mubarakah ini kita dapat berkumpul, bertemu muka, bersilaturahim dalam rangka menjalankan Rakornas Sekolah Koneng LPI Sabilillah Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada semua umatnya yang selalu setia sampai pada akhir zaman. Pada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, marilah kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan semua perintah-perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Pun pula segala tingkah laku kita, tindak tanduk kita selalu mendapatkan tuntunan dari Allah SWT, mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, sekaligus mendapat perlindungan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini pada hari akhir nanti mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu peserta Rakornas Sekolah Koneng tahun pelajaran 2024-2025 yang berbahagia, kegiatan ini merupakan wadah silaturahim sekaligus berkoordinasi bersama di antara sesama anggota sekolah Koneng. Alhamdulillah dalam kegiatan ini telah bergabung 71 orang dari 24 lembaga sekolah Koneng, baik dari Jawa maupun luar Jawa, mulai dari TK, RA, MI, SD, MTS, SMP, dan Madrasah Aliyah.
Saya lihat ada yang dari Malang Kota, ada yang dari Kabupaten Malang, ada yang dari Batu, ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Surabaya, Alfitro, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Banjarbaru, nah ini saya juga pernah ke sana, ada yang dari Tabanan, nah yang dari Tabanan saya belum pernah ke sana. Ini pengurus baru, nanti saya menuntut supaya saya pernah ke Tabanan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam Rakornas ini telah dihasilkan beberapa kesepakatan tentunya untuk melalui evaluasi dan diskusi-diskusi intensif yang Bapak Ibu lakukan yang didampingi oleh tim SMI LPI Sabilah Malang. Hasil-hasil kesepakatan tersebut diharapkan akan dapat diimplementasikan dengan baik di sekolah Bapak Ibu masing-masing, sehingga kebermanfaatan dari kegiatan ini semakin signifikan. Dan untuk itu secara berkala tim SMI akan selalu mendampingi dan memberikan bimbingan sehingga akan mengawal keberhasilan program tindak lanjut yang telah disusun bersama dalam kegiatan Rakornas ini. Yang kami hormati Bapak Asisten Direktur 2 dan 3, Bapak Sekretaris Direktur, segenap Kepala Bagian, Kepala Sekolah di LPI Sabilah Malang, dan seluruh pengurus yayasan dan sekolah cloning LPI Sabilah Malang yang sangat kami banggakan dan kami cintai. Di sini ada komitmen pelaksanaan hasil Rakornas. Ini sesuai dengan arahan Direktur LPI. Insya Allah isinya sangat-sangat ingin membuat kita lari. Jadi Bapak Ibu tidak usah apa ya, nanti kan kayak tadi rekomendasi sudah ada 2 Rakornas, tadi tak lihat dari bawah 2 kali Rakornas sudah. Tidak usah takut, tidak usah bingung. Insya Allah LPI sudah memikirkan teknis dan strateginya. Kami paham kok, karena kan ya, namanya komitmen kita harus kerjakan bareng, tapi hal-hal yang akan mengikuti komitmen itu ya kita harus pikirkan bersama juga. Insya Allah nanti akan win-win solution pada akhirnya. Nah, namanya win-win solution, sekolah jenengan nyaman, kami sebagai pembina yang dari LPI juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tersebut. Jadi ini ada surat komitmen Bapak Ibu, karena insya Allah nanti setelah kegiatan ini kami akan undang Zoom. Sebelum itu rutinan yang per bulan itu setiap yayasan kami undang sendiri nanti bersama sekolah di yayasan tersebut. Kita akan berdiskusi banyak terkait komitmen ini nanti, bagaimana yang harus dilakukan bersama, tidak bareng-bareng. Kenapa kalau bareng-bareng? Biasanya kalau bareng-bareng ngikut, yang lain pasif, yang satu aktif. Tidak, kami buat sekarang kita akan mengukur per yayasan, per sekolah, bagaimana melihat komitmen. Nanti saatnya bareng, kita bareng. Tapi khusus yang besok ya, insya Allah kita sama-sama, bergerak bersama. Di komitmen ini nanti ada 4 Bapak Ibu. Ternyata saya buka tidak kelihatan. Ya, mohon maaf, faktor apa ini? Ya, jadi melaksanakan seluruh butir keputusan dan kesepakatan yang telah dirumuskan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Kasih Cloning itu betul-betul akan menjadi rule bersama. LPI Sabilah Malang sebagai penyelenggara, pembina, dan yang memiliki program harus taat pada itu. Sekolah juga harus taat. Tapi untuk tanggal arahan Pak Sesdir tadi, nah itu nanti bisa jadi maju mundur lah. Tapi kisarannya itu. Kenapa? Seperti hari ini aja kemarin Bina Anak Soleh berbarengan dengan wisuda. Ya toh? Itu sama-sama penting karena juga sama-sama untuk anak-anak. Jadi kita tetap akan komunikasikan itu
tapi itu patokan yang kami tawarkan. Yang paling penting melaksanakan melaporkan progres pelaksanaannya nanti di program monthly meeting yang sudah digagas Bu Fida setahun terakhir kemarin itu kan bagus. Bapak Ibu kan tidak tahu kalau saya ikut toh, saya ikut loh. وإلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإلى حضرة أصحاب الحاجة Keluarga besar sampai lakon sabilah malam wa usul furim syurillah lana wa lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekolah Kloning LPI Sabilillah. Sekolah Sabilillah. Itulah tadi rangkaian kegiatan Rakornas Sekolah Kloning LPI Sabilillah tahun 2025. Congratulations untuk para sekolah yang telah mendapatkan the best rapot terbaik juara 1, 2, dan 3, dan tetap semangat untuk para sekolah Kloning yang lainnya. Untuk para sisma FEMS yang ingin bergabung dengan Sekolah Sabilillah dan menjadi bagian dari Sekolah Kloning, join us. Silakan hubungi CP yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk para sisma FEMS telah menyaksikan Sisma TV hari ini. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi dan menemani para sisma FEMS dalam beraktivitas. Saya Iva Yuan, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV, mendidik pembangun peradaban dunia.